Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja, bukan Azwaja, tapi boleh kalau mau diinterpretasikan sedemikian itu, memiliki prinsip tawasud wal i'tidal, kemudian tasamuh dan tawazun. Tetapi sebelum itu perlu diketahui bahwa sumber kebenaran berarti secara jurisprudensial atau dengan pendekatan fiqhiyah berarti sumber hukum. Kemudian secara teologis, secara akidah berarti ini sumber tauhid. Kemudian secara tasawuf ini berarti sumber moralitas. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini meyakini ada tiga. Ada yang akli, secara prinsip ada dua ya, akli dan nakli. Tetapi secara gampang bisa kita klasifikasi, kita kelompokkan menjadi tiga. Pertama Quran itu sendiri, yang kedua hadis, dan yang ketiga adalah akal. Jadi akal inilah sumber kebenaran. Pada Quran atau bayang Qurani, eksplanasi atau penjelasan yang bersumber dari Tuhan, dari ilahi namanya Quran. Nabawi, bayang nabawi ini hadis. Ada bayang akli, yakni qiyas dan ijma. Tidak ada beda sebenarnya, qiyas dan ijma ini sama, cuma bedanya adalah kalau qiyas ini personal, masing-masing sendiri-sendiri, kalau ijma ini rame-rame. Jadi sumber kebenaran itu tiga. Adalah keliru kalau orang mengatakan sumber kebenaran itu cuma Quran, kemudian hadis saja. Masih ada satu lagi, yakni akal. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini disebut qiyas, dan satunya lagi ijma. Bagaimana penjelasannya? Kita bisa mendekatinya secara gampang. Ada orang mengatakan bahwa Quran adalah kitab sucinya umat Islam. Menurut saya ini salah besar. Quran ini kitab sucinya seluruh umat manusia. Otomatis Nabi Muhammad adalah nabinya alamin, bangsa jin dan manusia. Adalah sempit kalau Quran cuma diproyeksikan untuk orang Islam, apalagi untuk Ahlus Sunnah, apalagi cuma untuk NU atau Muhammadiyah. Persis tidak, yang lain tidak. Misalnya atau persis NU. Jadi klaim kebenaran bahwa upaya-upaya mempersempit kebenaran sebagai sumber kebenaran di satu sisi dan sumber pengetahuan di sisi lain semata-mata Quran dan hadis ini sangat besar. Quran dan hadis ini tidak mengcover seluruh kebutuhan hidup manusia. Oleh karenanya agama ini diturunkan oleh Allah, yang dikhitab pertama kali adalah akal manusia itu sendiri. Akal ini pandangan para filosof, pandangan para sufi, namanya Nur Muhammad. Sama posisinya. Tinggal Anda pilih mana dan Anda di posisi yang mana. Mari kita buktikan bahwa atau bagaimana membuktikan bahwa pernyataan ini benar. Seandainya Quran ini disodorkan kepada sekawanan kambing, maka kambing tidak bisa mencerna. Ada ayatnya kan di surat Al-Hasr, lau anzalna a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Lumayan ada yang tahu meskipun agak salah. Minimal semangatnya. Juga seandainya Quran diturunkan pada gunung, pada galaksi, pada macam-macam, hanya manusia yang berakal lah. Oleh karenanya mari kita pelajari seluruh kewajiban agama, perintah agama yang termaktub dalam rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, include di dalamnya muamalah. Muamalah ini apa sih? Jual beli, misalnya bercocok tanam, yang mau menikah biasanya bercocok tanam kan, malam pagi baru dilepas misalnya. Ziro'ah atau jual beli, al-buyu, jual beli misalnya, atau bagi hasil mudharabah, profit sharing, atau syirkat dan macam-macam segala aktivitas manusia, perekonomian manusia
Itu semuanya harus pakai akal. Makanya kita tidak dibebani kewajiban beragama kalau kita tidak berakal atau mendayagunakan akal budi kita. Sholat, zakat, puasa, haji, semuanya harus atau syaratnya akil. Di samping Islam ya, di samping Muslim adalah akil, berakal, menggunakan mekanisme intelektual. Hanya dengan menggunakan mekanisme intelektual itu secara benar, secara mantiki, logis, bayani, rasional, kita bisa sampai pada kebenaran itu sendiri. Namanya baligh. Jadi balagho ini sampai artinya. Balagho. Jadi akil dulu dengan menggunakan mekanisme intelektual ini, maka manusia baligh sampai pada kebenaran. Tanpa akal manusia tidak bisa sampai pada kebenaran. Nah, apakah pernyataan ini atau Ahlus Sunnah adalah mazhab, golongan, firqah, sekte yang menomorsatukan akal? Tidak. Akal ini piranti untuk sampai pada kebenaran. Dan tadi dikatakan bahwa sumber kebenaran dan pengetahuan adalah Quran dan hadis. Tidak salah. Tapi jangan lupa akal. Akalnya para ulama ini kias. Apa namanya? Analogi. Bukan kias dalam bahasa mantik ya, dalam logika bukan. Mantiki. Apa namanya? Analogi. Bukan kias yang kita pahami sebagai apa? Dalam mantik itu disebut apa? Silogisme. Jadi ibadah apapun, agama ini pun, risalah nubuwah ini pun hanya diperuntukkan bagi yang akil, bagi orang-orang yang mendayagunakan mekanisme intelektualnya dengan benar, tentu saja. Artinya ia harus sekolah, ia harus belajar, terutama di pesantren. Tanpa itu kita tidak akan baligh. Baligh kan Anda pahami kan alamatul bulughi salah satu, ya kan? Ciri-ciri baligh 3. Khusus untuk kalian 34 itu. Mimpi basah, mimpi setengah basah, mimpi kering, mimpi hujan-hujanan dan macam-macam lah. Mimpi yang kadang tidak mimpi dan sebagainya, dipaksa dengan cara keji dan mungkar dan seterusnya. Nah itu yang kalian tahu dan kalian sukai. Saya tidak. Dulu mungkin tidak. Baik. Nah, di manakah posisi akal? Nah, sekarang semua produk intelektualitas, semua produk akal, namanya ilmu, ini bahkan hukum Islam atau yang kita kenal dengan istimbat atau thoriqatul istimbat, metode penggalian hukum ini harus dari akal. Benarlah kalau ada hadis mengatakan bahwa agama ini ya rasio, ya akal itu. La dina liman la aqla. Tidak dibebani kewajiban agama atau tidak dianggap beragama orang-orang yang tidak mendayagunakan akal budinya. Sekarang Anda sebutkan disiplin ilmu apa saja. Tauhid itu produk akal, meskipun sumbernya Quran dan hadis. Ilmu apalah? Ilmu usul, akidah, syariat. Kita tidak sungguh-sungguh tahu sholat itu ada berapa, bagaimana tata cara pelaksanaannya, kaifiyatnya itu kita tidak tahu. Ya hanya dengan akal kita tahu. Oh tidak, sholat itu dicontohkan oleh Nabi. Mari kita buktikan. Ilmu ini kan ada yang mungkin ada teman-teman yang belum tahu lah ya. Ada ilmu yang teoritis, nazari, tetapi sebelum itu ada ilmu praktis, ilmu amali. Oleh karenanya semua yang dicontohkan Nabi adalah amali, ilmu tetapi ilmu praktis, belum ada teorinya. Artinya kalau Anda bertanya langsung kepada Nabi, rukun sholat ada berapa? Nabi tidak tahu. Jelas Nabi tidak tahu rukun sholat ada berapa. Rukun sholat berapa? Nabi tidak tahu. Sayyidina Ali yang cerdas. Syaratnya sholat tidak ada. Tetapi kemudian nun mati atau tanwin ketemu hujaya ada berapa hukum bacaannya? Pun Nabi tidak tahu.
Tapi bahwa prakteknya Nabi ini membaca memang afsah ya, yang paling fasih Nabi, benar, jelas. Tetapi kalau ditanya ilhar itu bahwa ikhlaq mati, Nabi tidak tahu. Berarti ilmu secara teoritis itu produknya akal, bukan Quran dan hadis. Paham ya? Nah sekarang mari kita analisa ilmu caranya baca Quran dengan baik dan benar. Namanya ilmu tajwid. Masa ada di Quran? Ilmu cara baca Quran. Logis nggak itu? Mantiki nggak itu? Ilmu cara membaca Quran. Masa ada di Quran? Huruf-huruf hijaiyah, kemudian nun mati atau tanwin mim mati. Masa itu ada di Quran? Ya nggak ada. Tetapi bahwa bacaan Nabi paling baik, paling benar, lalu diikuti sahabat tabi'in, itu ya. Makanya nanti yang merumuskan ilmu tajwid nanti abad ketiga, yakni tahun 224 meninggalnya Abu Ubaid Qasim bin Salam, itu baru ada ilmu tajwid. Itu pun tajwid yang sederhana, bukan tajwid ala sekarang ini. Baru tajwidul qiraah, panjang, pendek, mat, baru itu saja. Nah, jelas bahwa akal ini menjadi sumber pengetahuan di satu sisi dan sumber kebenaran di sisi lain. Sudah ya? Mari kita dekati dengan cara yang kedua sekarang. Bagaimana membuktikan bahwa akal adalah sumber pengetahuan di samping juga Quran dan hadis. Sudah tadi tajwid. Sekarang begini, hukum-hukum, perintah-perintah agama atau Tuhan itu sendiri. Allah ini memperkenalkan diri kepada kita melalui, tentu saja melalui Quran ya, juga melalui hadis. Nah, otomatis karena akal ini telah ada, telah diciptakan mula-mula, sudah diinstal sedemikian rupa di dalam diri manusia, maka agama ini harus sesuai dengan prinsip akal. Secara gampang, agama itu harus rasional. Nah, Tuhan memperkenalkan diri dengan cara tidak rasional, akal tidak terima. Secara sepele lah, secara sangat gampang begini. 2 tambah 2 4 misalnya. Lalu turun wahyu mengatakan 2 tambah 2 8. Akal wajib tidak percaya. Itu bukti bahwa akal itu sumber kebenaran. Tetapi ini hadis Nabi. Ya, Nabi yang mana yang mengatakan 2 kali 2 sama dengan 64? Tidak logis, akal menolak. Jadi agama yang sampai kepada kita agama rasional. Tuhan memperkenalkan diri kepada kita dengan cara yang rasional. Tuhan yang personal itu loh ya, yang Sami, Basir, Mutakallim, Murid, Iroda itu ya. Sami'an, Basiron, semuanya itu rasional. Seandainya Tuhan memperkenalkan diri sebagai saya kota, sudah bisa saja. Saya bulan. Bagaimana cara kita merasionalisasi? Tidak bisa. Bahkan Tuhan itu sendiri pun rasional. Nah, pernyataan seperti ini banyak orang tidak setuju, banyak orang tersinggung. Nah, orang-orang yang berbeda dengan kita, ya biarkan dia yang mengira, tapi kalau ada orang salah ya seharusnya kita didik. Nah, sudah jadi nanti akan kita ulas ya pada sesi-sesi berikutnya panjang lebar. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri memiliki prinsip apa yang kita kenal sebagai at-tawassut wal iqtida. Tawassut itu apa? Ini akan sesi pertama kita akan membicarakan ini. Sebelum detail pada Asy'ari dan Maturidi, sebelum pada siapa? Al-Junaid dan Al-Ghazali, sebelum itu semua mazhabul arba'ah, kita akan bicara prinsip ini dulu sebab kita atau Indonesia saat ini krisis atau kering, kerontang dengan orang-orang, figur-figur kita ini paceklik sebenarnya ulama. Apa sebab corong-corong itu, media-media itu banyak dikuasai oleh orang-orang yang tidak kompeten dan memang menginginkan kehancuran yang didesain memang sedemikian rupa. Pertama adalah tawassut. Apa? Ada yang tahu tawassut paling ideal ini apa? Moderat. Nah, ini dia. Tawassut adalah al-mauqiful wasat al-qa'imu ala asasil adalah
wa muhawalatul ibti'ad an jami'i iskali tatarruf. Al-mawqiful wasat. Mawqif ini posisi. Anda kan punya terjemahan lain apa-apa? Posisi. Al-mawqiful wasat, posisi yang seimbang. Al-mawqiful wasat al-qaim ala asasil adalah, yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Al-mawqiful wasat al-qaim ala asasil adalah. Serta wa muhawalah ini effort, upaya, wa muhawalatul ibti'ad, dan upaya-upaya menjauhi an jami'i iskalit tatarruf, dari segala bentuk syakal, dari segala bentuk upaya propaganda tatarruf. Tatarruf ini ekstrim. Saya bacakan sekali lagi, masa santri tidak bisa nulis kan ya. Al-mawqiful wasat al-qaim ala asasil adalah wa muhawalatul ibti'ad an jami'i iskalit tatarruf. Posisi yang seimbang, moderat, yang dibangun atas dasar atau di atas prinsip keadilan. Satu. Yang kedua, wa muhawalatul ibti'ad, dan upaya-upaya ibti'ad, menjauhkan diri. Boleh ini dimakna apa dalam fikih? Satu darab atau mengantisipasi. Anjami iskal tatarruf, dari segala bentuk upaya-upaya, cara-cara, pendekatan-pendekatan yang tatarruf. Tatarruf ini ekstrim, irhabi. Tatarruf ini ekstrim. Ekstrim kiri namanya liberal, ekstrim kanan namanya radikal. Dua-duanya beresiko. Jadi orang-orang yang teriak-teriak liberal ini Syiah, mereka tidak ngerti, mereka tidak pinter, makanya tuduhannya langsung liberal. Ya tapi tidak apa-apa, mereka saudara kita, jangan dimusuhi. Sudah. Oleh karenanya tawasud ini kita tidak cenderung kepada Khawarij, pun tidak cenderung kepada Syiah. Kita ambil jalan tengah. Kita tidak cenderung kepada teologi yang fatalistik atau majbur atau jabariyah maupun qadariyah atau mu'tazilah. Tapi kita ambil jalan tengah. Secara teologis atau prinsip akidah kita dulu sudah jalan tengah, middle way atau middle path. Karena TH itu dibaca sah dalam bahasa Inggris. Dalam fikih ya, dalam kehidupan sehari-hari juga. Jadi kita tidak cenderung Syiah, tasyayyu ya, pun tidak cenderung Khawarij. Jadi kita jalan tengah. Kita menghormati Ahlul Bait, kita menghormati zuriyahnya Nabi, pun kita juga menghormati sebenarnya acuan kita ini hanya kebenaran saja dari siapapun. Jadi teologi kita tidak teologi jalan tengah. Sudah. Prinsip yang kedua adalah tasamuh. Apakah tasamuh itu? Adalah al-mawqiful qaim ala asasin min ihtiramil ara'il mukhtalifati wal hadaratil muta'addadatil mawjudah fil mujtama'. Al-mawqiful qaim, prinsip yang dibangun atau posisi yang dibangun ala asasin, berdasarkan asas, dasar-dasar, prinsip-prinsip. Apa itu? Min ihtiramil ara', memuliakan, menghormati pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, perspektif-perspektif al-mukhtalifah, yang beraneka ragam. Ini tasamuh, memuliakan, menghormati, toleran. Satu. Yang kedua, wal hadarat, juga peradaban-peradaban al-muta'addadah, yang banyak sekali, yang bermacam-macam. Al-mawjudah fil ijtima', yang ada fil mujtama', yang ada di masyarakat. Jadi tasamuh ini adalah prinsip atau posisi yang dibangun, sikap, mungkin bisa kita artikan sikap ya. Sikap yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip memuliakan pandangan yang berbeda-beda,
peradaban kebudayaan yang juga berbeda-beda, serta ya segala multikulturalisme lah bahasa zaman sekarang ya, yang pintar bukan yang bodoh, di masyarakat. Dan sekarang bahwa Katolik itu berbeda dengan kita, Konghucu berbeda dengan kita, atau mengucapkan apa kemarin selamat Imlek, kita tidak menjadi Konghucu gara-gara itu. Ketika kita mengucapkan selamat Natal, kita tidak menjadi Katolik atau Protestan gara-gara itu. Harus dibaptis dulu, iya toh? Nah, sekarang kita berbicara pandangan, pendapat, mazhab, sekte-sekte, firqah-firqah yang berhamburan di masyarakat. Kalau kita memiliki prinsip asal, otomatis kita memuliakan, menghargai segala bentuk perbedaan. Saya mau tanya kepada kalian, Allah itu berbeda nggak dengan kita? Kenapa Anda terima Allah itu? Kenapa? Karena Anda tasamuh, karena Anda toleran. Malaikat berbeda dengan kita, tapi kita terima, kita imani. Wanita beda nggak dengan kalian? Cepat. Ya. Kenapa Anda terima? Beda. Karena Anda toleran. Beda. Jadi Anda lahir ke dunia ini produk dari pluralisme. Coba Anda nggak beda, laki-laki sama laki-laki, jadi apa? Ya? Apa? Ya. Justru karena kita berbeda itu, dan memang Allah menghendaki perbedaan. Jadi berbeda ini bukan hanya boleh tapi wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka la'amana kullu man fil ardi jami'an afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Kalau Tuhanmu menghendaki Muhammad, ini firman Allah kepada Nabi ya, otomatis kepada kita semua karena kita pengikutnya, para pewarisnya. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. La amana kullu man fil ardi jami'an, akan semua orang yang beriman di bumi kepada Nabi. Lantas afa anta tukrihun nas? Apakah engkau akan membenci orang-orang itu hatta yakunu mu'minin sehingga mereka beriman? Jadi kalau ada orang beriman atau tidak, muslim atau tidak, memang Tuhan menghendaki itu kok. Makanya saya kalau khutbah Jumat itu ada doa yang Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, kuatkan Islam dan kaum muslimin. Doa berikutnya wa ahliki kafarata. Hancurkan orang-orang kafir wal musyrikin dan mereka yang pagan. Itu saya tidak baca. Nah, kenapa? Kalau saya baca doa itu orang kafir hancur, musyrik hancur, kita tidak ada agenda dakwah lagi. Otomatis pensiun. Pesantren Luhur ini bubar. Loh, bubar ya. Masjid-masjid dulu. Ya sekolah-sekolah buyar. Kenapa? Tidak ada agenda dakwah lagi. Orang sudah baik semua. Rupa-rupanya belakangan kita tahu doa itu dibaca di zaman perang. Makanya dibaca. Sekarang udah damai. Itu kalau khotibnya cerdas. Kalau khotibnya nggak cerdas, marah-marah. Hancurkan orang kafir. Allah mau kok. Mau apa kita itu kan? Jadi kalau cerdas sedikit. Oleh karenanya yang hadir di forum ini forumnya para filosof ya. Amin ya. Amin. Amin. Baik, berikutnya adalah prinsip tawazun. Al-mauqiful mutawazin. Posisi yang berimbang. Nanti saya sebutkan apa bedanya tawasud dengan tawazun. Nah, ini dia. Al-mauqiful mutawazin. Posisi yang berimbang fi ada'i khidmatiha, dalam mengupayakan atau menunaikan khidmah. Khidmah ini pelayanan, memuliakan. Untuk apa? Tujuannya li ajli tahqiqil asjam fil alaqat. Tujuannya adalah demi tahqiq. Apa tahqiq ini? Ya, ya boleh membuktikan. Demi membuktikan atau demi yang mengupayakan samalah. Demi membuktikan atau oleh karena ya tahqiqil asjam, demi mengupayakan asjam ini keselarasan.
asjam dari kata sijum, demi mengupayakan keselarasan fil alaqat, relasi-relasi, hubungan-hubungan, baina jami'in nas, antara seluruh umat manusia, bukan hanya Islam, bukan hanya Sunnah, tapi seluruh umat manusia. Satu, yang kedua, wal alaqah bainal insan, hubungan sesama insan. Itu hubungan sama manusia tadi. Yang kedua, wal alaqah bainal insan wa rabbih subhanahu wa ta'ala. Jadi tawazun ini prinsip posisi yang berimbang dalam melayani, dalam menunaikan demi tahqiqil asjab fil alam, demi keselarasan antara hablum minan nas di satu sisi dan hablum minallah di sisi lain. Makanya tawazun ini jauh lebih luas daripada tawasud. Tawasud ini lebih kepada internal, cara kita beragama, bertauhid, syariat, tawasud itu. Tetapi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, tawazun, kita harus berimbang. Ada orang katakan ini ilmu umum, ini ilmu agama. Menurut saya semua ilmu sama. Ilmu tidak beragama. Apapun itu. Bolehkah kita mempelajari kristologi? Di pesantren kita ini dipelajari, di sekolah kita dipelajari kristologi. Boleh, karena itu ilmu, bahkan wajib. Bolehkah kita mempelajari misalnya hermeneutik, tafsir pada perjanjian lama atau perjanjian baru? Ya bahkan wajib. Nah, ini bedanya. Dahulu kita membenci orang kafir, atau bukan kita ya. Ada orang-orang tertentu memang yang menginginkan benci orang kafir. Rugi karena mereka mempelajari kita. Mereka mempelajari agama kita. Nah, sekarang jangan kita posisikan non-Islam itu sebagai kafir. Kita posisikan mereka sebagai pengetahuan. Agama mereka bisa dipelajari nggak ya? Bagaimana agar agama ini bisa dipelajari? Iya, harus metode, ada metode-metodenya, harus konseptual, iya harus metodologis, makanya bisa dipelajari. Tanpa konsepsi-konsepsi atau konseptualisasi dari agama-agama, itu tidak bisa. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Ya dengan ilmu. Berarti Tuhan itu ilmiah, karena bisa dipelajari. Baik, jadi tawazun ini prinsip yang seimbang, baik dalam beragama, kehidupan bermasyarakat, hablum minallah maupun hablum minan nas. Nah, satu lagi prinsip yang kita kenal sebagai tabayun. Nah, tabayun ini kita yang jarang sekali atau minim sekarang. Banyak generasi-generasi yang boleh kita katakan sungguh pendek lah, mungkin tidak bersungguh ya, mengabaikan prinsip tabayun. Tabayun ini konfirmasi atau cross check. Secara sederhana, tabayun ini ayatnya di Quran itu ya, kalau ada orang fasik datang binabain dengan berita-berita besar, propaganda, ya tabayun, maka bertabayunlah. Seharusnya kalau ada orang salah ya kita tanya. Kalau ada orang bersikap memusuhi kita, ya kita tanya kenapa. Nah, kalau prinsip ini dipakai, apapun itu namanya, otomatis ya kita bisa hidup berbangsa bernegara, kita bisa menyelaraskan agama dengan negara, dengan sama umat manusia yang tentu saja heterogen, yang berbeda-beda itu, etnik, suku, bangsa, bahasa, agama, dan sebagainya, termasuk warna kulit, maaf ya, kulitnya agak berwarna, otomatis akan ada perdamaian. Jadi saya pribadi belum nemu mazhab, firqah, sekte. Pertanyaan saya, ada nggak sekte yang lebih baik dari ini? Yang bahwa sumber kebenarannya Quran, hadis, dan akal, yang cara hidupnya adalah tawassut wal iqtida, tasamuh, kemudian tawazun dan tabayun. Ada nggak yang lebih baik dari ini? Kalau tidak ada, berarti yang terbaik Ahlus Sunnah. Untuk sementara. Tidak. Ila ma la nihayata, selamanya. Ila yaumil qiyamah. Kalau ada sebutkan konsep teologi
cara hidup bermasyarakat yang lebih baik dari barusan yang kita kemukakan. Kalau ada yang lebih baik, kalau ada yang lebih manusiawi, kalau ada yang lebih menggagas, menginisiasi harmoni kedamaian di muka bumi, ya kita pindah, itu yang benar berarti. Jadi ini bukan hanya golongan mainstream yang diikuti banyak orang, belum tentu benar. Meskipun itu faktanya ya, tetapi iya ya. Dan kalau perbedaan ini dihasrati Tuhan, ya maka bukan hak kita. Segala bentuk penyeragaman akan berujung pada konflik, akan berujung pada kesenjangan, akan ada luka itu loh kok malah disiram air garam, dibiarkan menganga. Ya seharusnya ditambal. Caranya bagaimana? Ya dengan tawasud wal i'tidal. Kalau luka-luka sosial dengan tasamuh, dengan tawazun. Kalau luka pada konsepsi teologi Anda ya dengan tawasud tadi. Kemudian kalau ada yang berbeda prinsip dengan kita, ya seharusnya kita tabayun, cross check dulu. Wah ini kan merekat segala bentuk perbedaan. Jadi tidak harus disatukan pada satu warna, tetapi makanya kiai ini, ulama ini secara sederhana bisa kita ibaratkan seperti pemimpin orkestra. Beda-beda alat musik itu, tapi semuanya bisa harmoni. Sebutkan semua alat musik ya. Semua alat musik apa yang tidak bisa dimainkan? Semuanya bisa ya, kecuali alat musik yang hilang. Nggak ada. Itu semua menjadi harmoni nanti. Semua menjadi harmoni. Bahkan cuma begini saja, itu sudah harmoni sekali. Dulu saya di Jakarta itu cuma ada orang modal mulut saja ngamen itu. Saya kira tepuk tangan begini. Lalu kita tahu kreatif banget itu orang-orang di sana. Nggak modal kok, nggak ada lagu kah, nyanyi kayak minimal kan ya. Apalah nyanyi, ABG tua atau apa, begitu teracun atau apalah, minimal nyanyi kayak, atau kalau nggak ada alat musik kan, ya cuma tepuk tangan. Minta uang setelah itu. Kreatif banget berarti mereka. Tapi karena kita tasamuh ya kita muliakan mereka. Sebab terutama ini supaya ada barokahnya Ramadan ini, ada orang lain dalam ini. Kalau Anda punya kepandaian, Anda punya gelar, Anda punya sarjana, sarungan jasa kemana-mana macam ya, saudara kita yang jauh dari peradaban ini, ada hak orang lain pada pengetahuan kita, ada hak orang lain pada harta benda yang kita punya. Makanya jomblo itu dosa. Maksud saya rohbani, tidak menikah. Sementara menikah haram bagi kalian sementara. Jomblo itu dosa. Kenapa? Ada orang lain pada diri kita ini kan? Betul nggak ini? Betul. Apa? Waduh. Pada ilmu, pada kepandaian, pada gelar, pada jabatan, pada harta benda semuanya. Makanya di Ramadan itu kita ada sodako, kemudian ada apa lagi, zakat ya. Supaya kaya miskin itu ketemu, the have and the needy, orang kaya dan miskin itu ketemu. Makanya ada tadarus itu ya, belajar dan sebagainya. Nah, kebanyakan kita ini, orang-orang kita ini sekarang ini tahun-tahun politik. Ini tahun-tahun di mana sejak tahun kemarin sebenarnya sampai tahun depan, di mana agama akan sangat ditunggangi, ulama-ulama ini kiai-kiai sangat dijadikan corongnya, dibocengi oleh politik, kemudian tanpa terkecuali pesantren. Nah, tetapi kita harus meyakini satu prinsip bahwa selama masih ada orang-orang yang konsisten dengan tadi yang kita bahas tadi, Indonesia tetap ada. Jadi kalau masih ada prinsip itu kita pakai, prinsip Ahlus Sunnah tadi itu, cara kita hidup beragama, bermasyarakat, memuliakan sesama, tidak mengganggu mereka, berdamai dengan mereka ya. Masih ada damai, Indonesia masih ada. Nah, oleh karena itu di Quran jelas musuh kita bukan non-Islam, musuh kita juga bukan Islam, musuh kita adalah orang-orang yang zalim. Musuh kita adalah penebar kebencian. Musuh kita adalah kampanye-kampanye negatif untuk menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Musuh kita adalah
mereka yang menghasrati pertumpahan darah. Yang musuh kita adalah orang-orang yang zalim itu, baik zalim pada agamanya, pada negaranya, pada sesama umat manusia. Fala udwana illa 'alal zalimin. Tidak boleh memusuhi siapapun kecuali yang zalim. Bahkan jihad itu apa sih? Jihad itu kalau kita buka-buka kitab yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar As-Saqqo, sarahnya kitabnya Syekh Zainuddin Al-Malabari yakni Fathul Mu'in. Jihad itu apa? Ya jihad itu iskan, ngasih tempat tinggal, it'am, ngasih makan. Wa ujratut tamrid, wa samanud dawa. Jadi jihad ini apa? Ngasih rumah, ngasih tempat tinggal, ngasih makan, memberi perlindungan, tidak membunuh secara serampangan, bom bunuh diri. Lagian teroris itu aneh-aneh, itu ada bom panci, ya. Bom sempak, kok nggak kreatif sedikit itu loh? Apa kok nggak modal banget itu loh, bomnya panci, asbak gitu kan? Apa yang lebih serem lah harusnya kan, yang lebih ekstrim lah itu. Nah, justru jihad itu dan jihad itu fardu kifayah. Marratan kulla amin. Setiap tahun setidaknya sekali. Jihadnya itu apa? Ya sesuai ayat Quran, wajahidu fisabilillahi bi amwal. Jihad itu dengan harta benda. Bukan langsung memerangi siapa, tidak. Nah, disinilah kita kalau dikembangkan nanti sesi berikutnya akan kita bahas bahwa kalau di Quran ada ayat-ayat yang nyuruh kita perang, ayat musayifah dari kata saif. Saif ini juga bermakna siasa, ayat bermakna politik. Tetapi jangan lupa, jauh lebih banyak ayat-ayat yang musalimah, yang ngajak kita berdamai. Di sini orang gereja salah paham. Jadi ayat yang menyuruh kita perang, satu karena kita diperangi itu saja. Makanya perangnya Nabi, itu karena Nabi diperangi. Tidak langsung ada orang ribut berantem, tidak. Nah, saya kira di situ jelas. Jadi tawasud, wal-i'tidal, kemudian tasamuh, dan satu lagi tabayun. Kalau prinsip ini kita pakai, kita damai. Silakan Anda riset, karena Anda orang-orang hebat semua ini, cari akidah, teologi, sekte, mazhab yang ajarannya lebih baik dari tadi itu, yang ajarannya sumber kebenaran dan pengetahuannya bukan hanya Quran hadis tapi akal. Adakah yang lebih baik dari itu? Kalau ada, ya mari kita pindah sama-sama ke sekte itu. Meskipun namanya sekte apa, saya belum pernah nemu. Apa sebab? Itu ajaran Nabi, itu sunnahnya para sahabat, itu asalnya tradisinya para salafun saleh. Jadi kalau ada orang ngaku salaf tetapi tidak sesuai dengan prinsip yang kita bicarakan tadi, mereka bukan salaf tetapi mutamaslif, salaf palsu, salaf picisan. Jangan salah, picisan. Ya. Saya kira demikian. Jadi pada sesi pertama ini sumber kebenaran 3, Quran, hadis, dan akal. Atau secara umum 2, ada akli dan nakli. Tidak ada satu ajaran pun yang tidak rasional. Bahkan Allah memperkenalkan diri kepada kita dengan cara-cara yang rasional. Kan percuma Allah bikin akal kalau nggak rasional dia. Duh, gimana kan berontak kan? Gimana ya? Masa dia ciptakan kita akal, Allah kasih Muhammad berupa akal budi ini yang hanya menghasrati kebenaran, tapi dia sendiri keluar dari prinsip-prinsip itu. Tentu tidak bisa ditolak, tentu tidak bisa diterima. Makanya semua ajaran agama itu mewajibkan kita cerdas, pintar. Nah, kabar baiknya untuk kita, nanti yang masuk surga itu orang-orang pintar. Terus yang bodoh bagaimana? Ya ikut sama yang pintar supaya selamat. Saya kira demikian pada sesi pertama ini. Mungkin ada sedikit pertanyaan-pertanyaan, saya persilahkan.